Bab 151. Membujuknya untuk tidak mendengarkan, tetapi menerimanya dengan paksa. Wajah Jennifer Wen memerah seperti tomat matang. Melihat dia merasa malu, pengasuh itu tidak lagi berkata apa-apa. Ia pun keluar setelah mengemasi barang-barangnya. Jennifer Wen menunduk dan membuka kerah bajunya untuk melihat-lihat. Pantas saja bibi perawat bisa berkata seperti itu. Saat sedang memikirkannya, terdengar ketukan di pintu dari luar. Jennifer Wen mengira pengasuh itu kembali lagi, jadi dia segera menarik selimut dan menutupi tubuhnya. Masuk. Hanya saja orang yang datang bukanlah perawat seperti yang dia pikirkan, tapi Shirley Mu. Shirley Mu masuk dengan arogansi di wajahnya. Tadi malam, dia mengikuti sampai ke hotel tempat Nicholas Lu pergi. Karena dia takut ketahuan, dia hanya bisa duduk di dalam mobil dan menyaksikan dari dalam mobil. Kemudian, dia menunggu semalaman. Dia juga tidak menunggu Nicholas Lu keluar. Cuaca tadi malam sangat dingin, tetapi tidak peduli seberapa dingin cuaca saat itu, tidak sebanding dengan dingin di hatinya. Apa yang akan dilakukan pria dan wanita di dalam hotel, dia juga bisa mengerti tanpa berpikir. Namun, dia tidak menyerah begitu saja. Shirley Mu tetap di luar sepanjang malam. Dia terus membayangkan berbagai adegan untuk menghibur dirinya sendiri. Mungkin Nicholas Lu baru saja tertidur, mungkin itu Jennifer Wen sedang sakit, atau sesuatu yang lain. Tapi semua alasan itu hancur berkeping-keping ketika Shirley Mu melihat Nicholas Lu keluar sambil menggendong Jennifer Wen. Dia melihat saat Nicholas Lu dengan lembut menggendong wanita itu di pelukannya, seolah-olah sedang menggendong benda berharga yang penting, dengan hati-hati menggendongnya hingga masuk ke dalam mobil. Dia bahkan melihat kerah terbuka Nicholas Lu yang menampakkan dada. Ada beberapa gores cakaran ambigu di sana. Apa yang terjadi terbukti dengan sendirinya. Shirley Mu sangat ingin mendatangi mereka dan menanyakan semua ini dengan jelas, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa menjatuhkan harga dirinya, jadi dia hanya bisa menunggu sampai Nicholas Lu pergi dengan membawa amarah pada dirinya, menunggu sampai bisa memiliki kesempatan untuk berbicara berdua dengan Jennifer Wen. Kamu, kenapa bisa datang ke sini? Ketika Jennifer Wen melihat bahwa orang itu adalah Shirley Mu, dia secara tidak sadar memundurkan tubuhnya. Dia memiliki rasa perlawanan secara naluriah terhadap wanita ini. Orang seperti ini tidak akan pernah datang untuk memberi perhatian kepada orang asing seperti dirinya. Shirley Mu tidak berbicara, mata merahnya yang tidak tidur sepanjang malam menatap tubuh Jennifer Wen yang tertutup selimut. Pemandangan seperti ular itu membuat sekujur tubuh Jennifer Wen merinding. Kamu tadi malam melakukannya dengan Nicholas? Shirley Mu menatap Jennifer Wen, tatapan tajamnya seakan membuat lubang di tubuhnya. Saat ditanya dengan lugas seperti ini, Jennifer Wen merasa sedikit canggung. Aku tidak perlu menjawab pertanyaan kamu kan? Shirley Mu kesal dengan sikap Jennifer Wen, apalagi melihat bekas rona merah di wajahnya, seperti sedang memamerkan kasih sayang Nicholas Lu padanya tadi malam. Melampaui akal sehat hingga membuat terpancing emosi, Shirley Mu berjalan dalam 2 langkah. Sekarang dia tidak lagi peduli dengan statusnya sebagai wanita dari keluarga kaya. Seperti wanita yang tidak beradab, dia menarik selimut yang tertutup rapat di tubuh Jennifer Wen. Baju pasien rumah sakit yang besar sama sekali tidak bisa menutupi leher dan tulang selangka Jennifer Wen. Jejak di atasnya jatuh ke mata Shirley Mu tanpa penutup apapun, membuat untayan akal di benaknya sepenuhnya patah. Bagaimana bisa kamu? Kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Aku sudah bilang, dia adalah milikku, dia adalah milikku. Shirley Mu mengulurkan tangan dan merobek kerah baju Jennifer Wen. Tadi malam dia tidak tidur sama sekali, dan rangsangan di depannya membuatnya gila. Jennifer Wen terkejut dengan perilakunya yang mengerikan. Apa yang kamu lakukan? Pergi. Shirley Mu memang selalu memandang rendah dirinya, namun Jennifer Wen tidak menyangka bahwa orang seperti dirinya yang suka merendahkan wanita akan melakukan perilaku yang luar biasa. Terutama, tindakan Shirley Mu sekarang terlalu sembarangan. Jennifer Wen bahkan dapat merasakan manikur yang sudah dibuat dengan sepenuh hati itu menggores kulitnya, terasa sangat menyakitkan. Terlepas dari ketidaknyamanan fisiknya, Jennifer Wen berusaha melawan. Shirley Mu sudah seperti orang gila, dia seketika tidak berdaya kecuali untuk melindungi wajah dan perutnya. Kedua wanita itu bergumul, situasi sangat kacau. Pada saat ini, seorang pria bergegas masuk dan buru-buru menarik kedua wanita yang saling bergumul tersebut. Shirley, kamu harus tenang. Johan Bai mengetahui bahwa tadi malam Shirley Mu belum kembali sepanjang malam. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Baru hari ini dia mengetahui bahwa Shirley Mu telah datang ke rumah sakit. Dia pun buru-buru datang mencarinya. Seketika dia pun mendapati bahwa Shirley Mu telah menemukan Jennifer Wen di sini, bahkan mulai berkelahi dengannya. Jennifer Wen melihat Johan Bai masuk, dengan cepat menarik selimut itu lagi. Tadi pakaiannya dirobek oleh Shirley Mu hingga memperlihatkan area kulit yang luas.
Johan Bai baru saja secara tidak sengaja melihat sekilas jejak tubuh Jennifer Wen. Ia juga melihat penampilan Shirley Mu begitu hancur. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang terjadi? Jadi, Jennifer Wen masih tidak mau melepaskan Nicholas Lu, atau bertekad ingin mendapatkan sesuatu yang sulit untuk didapatkan? Mengandalkan Shirley Mu, Johan Bai pun dengan lembut menepuk punggungnya untuk meredakan emosinya, dan pada saat yang sama, ia pun memandang Jennifer Wen. Apa yang aku katakan sebelumnya, apakah kamu hanya menganggap angin lalu? Jennifer Wen hampir tertawa karena kesal mendengar kata-katanya. Johan Bai pikir siapa dia? Satria pelindung Shirley Mu, dia berkata akan memberikan uang untuk meminta dia meninggalkan Nicholas Lu, dan dia harus mendengar kata-katanya. Sepertinya aku tidak pernah menyetujui apa yang kamu katakan. Dari awal sampai akhir, kamu yang sukarela melakukan semuanya. Jennifer Wen juga memiliki temperamen yang keras. Melihat bahwa Johan Bai yang bertahan dengan keras seperti ini, ia juga menjawabnya dengan keras. Tatapan mata Johan Bai seketika dingin. Ternyata Jennifer Wen yang kelihatan lembut dan lemah berani menghadapinya seperti ini. Membujuknya untuk tidak mendengarkan, tetapi menerimanya dengan paksa. Jadi, kamu sengaja memprovokasi Nicholas, kemudian membuat Shirley melihat caramu yang begitu menawan. Apakah kamu ingin memancing emosinya? Jennifer Wen tersenyum sinis, memutarbalikkan fakta yang dilakukan oleh Johan Bai membuatnya merasa sangat konyol. Jelas-jelas Shirley kekasihmu ini yang berinisiatif untuk datang menemuiku. Aku hanya terbaring di rumah sakit tanpa melakukan apapun, lalu kenapa? Apa aku berinisiatif melepas pakaianku dan memamerkan sesuatu? Datang ke sini hanya untuk marah dan memukulku, kemudian membalikkan antara yang benar dan salah. Aku masih terlalu jauh di belakangmu. Jennifer Wen membalas dengan sikap merendahkan diri dengan sengaja. Wajah Johan Bai semakin suram, tapi apa yang dikatakan oleh Jennifer Wen itu memang benar, sikap Shirley Mu memang tidak beralasan. Kalau Nicholas Lu mengetahuinya, khawatir akan lebih condong pada Jennifer Wen yang menjadi korban ini. Dalam hal ini Shirley Mu hanya akan mendapatkan serangan yang lebih keras. Memikirkan hal ini, Johan Bai hanya bisa dengan paksa menekan amarah dalam hatinya. Aku tidak menyangka kamu pandai berbicara. Apakah kamu benar-benar mengira Nicholas akan melawan kami dan keluarga Lu demi kamu? Bab 152. Tidak akan gegabah lagi. Jennifer Wen melirik Johan Bai, dan sepertinya dia bertekad untuk melawan dirinya. Tetapi menghadapi orang seperti itu, dia menghela nafas lega dan tidak ingin buang-buang tenaga. Kamu harus bertanya tentang ini padanya, bukan aku. Setelah Jennifer Wen selesai berbicara, dia dengan dingin mengulurkan jarinya ke posisi pintu. Maaf, ini adalah bangsalku, tanpa izin dariku, kalian bisa disebut menyerang area pribadi orang lain tanpa izin. Tolong tinggalkan tempat ini segera. Ini adalah area pribadimu, apakah kamu bisa tinggal di kamar seperti ini? Jika bukan karena mengandalkan Nicholas, Shirley Mu segera balik menyerang. Johan Bai awalnya ingin mencekik Jennifer Wen beberapa kata lagi, tapi Shirley Mu sepertinya terpancing emosi lagi, dan suasana hatinya agak tidak stabil. Dia hanya bisa menahan ketidakpuasan hatinya. Oke, karena kamu tidak ingin mendengarkanku, aku akan pergi. Mari kita tunggu dan lihat. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa bersikap sombong seperti ini. Ketika Nicholas mengenali wajahmu yang sebenarnya, aku akan melihat betapa mengagumkannya dirimu. Setelah itu, Johan Bai membawa Shirley Mu pergi dari sini. Jennifer Wen menyaksikan sosok mereka dari belakang menghilang dari ruangan. Ia sangat marah hingga melempar bantal ke dinding. Bagaimana bisa ada orang yang tidak masuk akal dan membalikkan antara yang benar dan salah, apalagi berinisiatif berusaha memancing emosi dia dan juga menunjukkan perilaku yang angkuh. Namun bagi Johan Bai, Jennifer Wen tidak terlalu peduli seperti yang ditunjukkannya. Bukan hanya keluarga Lu saja, bahkan teman-temannya pun keberatan dengan keberadaannya. Apa yang akan dilakukan Nicholas Lu? Mata Jennifer Wen menjadi redup. Johan Bai membawa Shirley Mu ke dalam mobil dan melihat dirinya yang tampak lesu. Bahkan biasanya matanya yang bersinar cantik pun kini seolah berlumuran darah merah. Ia hanya merasa bahwa hatinya dicengkeram hingga terasa menyakitkan. Shirley, bagaimana kamu bisa? Shirley Mu adalah orang yang sangat menjaga harga diri. Baginya, menjaga martabat seorang permaisuri telah mendarah daging. Sungguh sulit membayangkan bahwa dia akan menemukan bangsal Jennifer Wen dan bahkan berkelahi dengannya. Apakah wanita itu memancing emosimu? Oleh karena itu, Johan Bai secara tidak sadar mengaitkan semua kesalahan dengan Jennifer Wen. Pasti itulah yang dikatakan oleh wanita licik itu untuk mengejek Shirley Mu, hingga membuat emosinya sangat tidak terkendali. Shirley Mu tersadar dari renungannya dan melihat kepedulian di mata Johan Bai. Dia sepertinya telah menangkap sebuah penyelamat hidup. Sekarang, dialah yang bisa membantunya. Dia hanya bisa mengandalkan pria di depannya.
Dia pamer padaku, aku merasa sangat tidak nyaman. Serlimu memeras beberapa air mata sedih, suaranya bergetar, seolah dia benar-benar dianiaya. Dia bisa melihat perasaan Johan Bai padanya, tapi dia tidak bisa menerimanya. Pada saat yang sama, dia tidak ingin kehilangan seorang pria yang begitu patuh padanya dan melakukan apapun untuknya. Dia tadi benar-benar terlalu marah, jadi dia kehilangan kesabaran. Agar tidak melukai citra sempurnanya sebagai dewi di hati Johan Bai, Serlimu tercengang dan menjatuhkan semua kesalahan pada Jennifer Wen. Mata Johan Bai meredup, wanita ini, sepertinya tidak sesederhana yang kubayangkan. Orang jahat yang menyakiti orang, sebenarnya bisa membuat Nicholas mengabaikan kecurigaan sebelumnya, bahkan mendekatinya seperti ini. Sepertinya cara yang digunakannya cukup bagus. Orang jahat. Serlimu terkejut, Johan Bai menatap matanya yang mencurigakan sebelum menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang harusnya tidak dikatakan. Pada awalnya masalah ini sudah diselidiki, karena dia khawatir Serlimu emosional, dia sengaja menyembunyikannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Katakan. Serlimu secara naluriah merasa bahwa masalah ini pasti sangat penting. Sambil menggenggam tangan Johan Bai, ia berkata, tolong beritahu aku, jangan buat aku terlihat seperti orang bodoh, tidak tahu apa-apa. Johan Bai pada dasarnya memang menyukainya, tetapi ketika melihat dia akan menangis lagi, dia merasa sangat tertekan. Bagaimana ia bisa menolak, jadi ia pun menceritakan semuanya. Serlimu mendengarkan kata-katanya, kemudian melihat ke depan dengan sedikit bingung. Ternyata Jennifer Wen adalah orang yang menabrak Nicholas Lu dan melarikan diri. Ternyata dialah yang menyuruh Nicholas Lu untuk tidak pergi ke bandara tepat waktu untuk pergi menemuinya. Ternyata, semuanya sudah ditakdirkan sejak awal. Serlimu mengepalkan tinjunya, mengetahui hal ini, emosinya terhadap Jennifer Wen berubah dari kemarahan dan kecemburuan menjadi kebencian yang dalam. Seseorang seperti dia benar-benar merusak cinta antara dia dan Nicholas Lu. Atas dasar apa? Serli, kamu jangan gegabah, masalah ini harus dibicarakan dengan baik. Johan Bai memahami isi hati dan pikirannya dan dengan cepat berkata untuk menenangkannya, jika kamu bertindak gegabah, itu hanya akan membuat Nicholas merasa bahwa dia adalah korban. Jika dia bersimpati dengan Jennifer, maka kamu. Serlimu mengangguk, aku mengerti. Setelah kejadian hari ini, Serlimu menyadari bahwa yang disukai pria adalah wanita yang lemah dan menyedihkan. Lihatlah Jennifer Wen, wanita yang pernah dipenjara. Dia tidak lebih dari seseorang yang berpura-pura sangat menyedihkan agar diterima oleh Nicholas Lu. Dia tidak akan gegabah lagi. Johan, jangan khawatir, aku tidak akan. Aku tidak akan bersikap gegabah lagi, tetapi kamu harus membantuku, aku tidak ingin kalah dari wanita seperti ini. Johan Bai ragu sejenak, sebenarnya ia ingin mengatakan bahwa ia juga bisa menjaganya, bahkan lebih baik dari Nicholas Lu. Dari dulu hingga sekarang, dia hanya mencintainya dan hatinya tidak pernah berubah. Namun, melihat tatapan penuh harapan Serlimu, Johan Bai tidak mengatakan apapun dan hanya mengangguk. Kamu yang paling baik terhadapku. Serlimu sekarang tersenyum, tapi hatinya dingin. Selanjutnya, dia tidak akan pernah kalah dari Jennifer Wen lagi, kalah dari wanita yang kejam ini. Ruang bawah tanah rahasia di rumah keluarga Lu. Ini adalah tempat di rumah keluarga Lu khusus berurusan dengan beberapa orang yang tidak terlihat. Bagaimanapun, keluarga ini memiliki bisnis besar, tidak dapat dihindari bahwa beberapa pengkhianat akan muncul di sini. Mereka sering ditangani secara diam-diam di sini. Lepaskan aku, kami keluarga Yu. Keluarga Yu. Vino Yu diikat dengan tangan dan kakinya, tergeletak di tanah yang kotor dan dingin, tapi dia masih tidak mau mengakui, dia terus berteriak seperti babi. Nicholas Lu segera mendengar suara keras itu setelah dia tiba, mengerutkan kening, suruh dia diam. Mendengar perintahnya, anak buahnya Pu mengangguk, ia langsung menendang perut Vino Yu beberapa kali, diam, atau lidahmu akan dipotong. Vino Yu sangat takut hingga air mata mengalir. Nicholas, apakah kamu benar-benar akan melakukan ini padaku demi wanita seperti itu? Apakah itu layak? Menentang keluarga Yu, apa gunanya untukmu? Meskipun keluarga-keluarga Yu jauh di belakang keluarga Lu, tapi setidaknya masih ada beberapa kekuatan. Apakah Nicholas Lu benar-benar akan melakukan suatu hal buruk padanya demi wanita seperti itu? Nicholas Lu mendengar penghinaannya terhadap Jennifer Wen di dalam dan di luar kata-katanya. Hatinya merasa sedikit lebih kesal. Ia pun berjalan mendekat dan menjambak rambutnya. Kamu tidak perlu mengajari aku terhadap apa yang aku lakukan. Sekarang, ceritakan semua yang kamu tahu. Apakah pada awalnya Jennifer mendapatkan perlakuan yang tidak adil? Apa yang keluarga Wen lakukan? Bab 153. Mengeluh di belakang.
Nada bicara Nicholas Lu jarang terdengar emosi seperti ini. Jawaban ini sangat penting bagi Jennifer Wen atau baginya. Vino Yu juga orang yang pintar, dia bisa melihat kegelisahan Nicholas Lu sekilas, pikirannya berputar cepat. Ternyata Nicholas Lu sudah menduga kalau kecelakaan mobil itu ternyata bukan disebabkan oleh Jennifer Wen. Jadi, tidak heran jika dia begitu baik, ternyata ia bersama dengan wanita yang memiliki dendam, dan bahkan membebaskannya dari kesengsaraan. Hehe, kamu langsung percaya padanya setelah mendengar apa yang dia katakan? Aku tidak menyangka bahwa tuan muda pertama keluarga Lu memiliki sisi yang begitu bodoh hingga membuatnya direpotkan oleh seorang wanita. Vino Yu tersenyum sinis, tidak peduli bagaimana, dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Jika Nicholas Lu tahu bahwa Jennifer Wen diperlakukan tidak adil, dia pasti akan memperlakukan dirinya lebih buruk demi Jennifer Wen. Kamu. Mata Nicholas Lu meredup. Sudah kubilang, dialah wanita yang menabrakmu, tuan muda pertama Lu benar-benar memiliki hati yang lapang. Seorang wanita yang menabrakmu dan kabur, bahkan sedang mengandung entah anak dari pria mana dan berani untuk memintanya. Bukankah kamu diselingkuhi? Vino Yu tersenyum sombong, dia berpikir, selama Nicholas Lu membenci Jennifer Wen, maka dia tidak akan punya alasan untuk menentang dirinya, dan dia bisa pergi jika saatnya tiba. Wajah Nicholas Lu merosot, dia melepaskannya, mengeluarkan sapu tangan di sakunya, dan dengan hati-hati menyeka posisi di mana dia baru saja menyentuh Vino Yu. Tidak ada emosi yang terlihat di wajahnya, dia luar biasa tenang, tetapi membuat orang merasa tertekan seolah badai akan datang. Pikirkan baik-baik dan katakan padaku ketika kamu bersedia mengatakan yang sebenarnya. Setelah Nicholas Lu menyeka tangannya, dia berbicara dengan dingin, mengeluarkan perintah yang kejam. Kamu mengunciku di sini, kamu mengira keluarga Yu tidak bisa melakukan sesuatu? Vino Yu tidak menyangka bahwa Nicholas Lu akan seperti ini, ia memberontak. Tetapi Nicholas Lu menendang dadanya lagi, kamu pikir, menyinggung perasaan keluarga Lu, dibandingkan dengan diusir dari kota J. Apakah kamu yang tidak berguna ini sangat penting? Nicholas Lu sejak awal sudah melampiaskan amarahnya dengan keluarga Yu. Jika keluarga Yu tidak mau memiliki hubungan buruk dengan keluarga Lu maka lebih baik dimusnahkan sejak saat itu, sebaiknya jangan melakukan apapun demi Vino Yu. Keluarga Yu saat ini tentu tidak berani menyinggung keluarga Lu. Otomatis dia dapat mematuhi kata-katanya dengan baik, dan pada saat yang sama, dia juga mengutuk Vino Yu karena tidak tahu yang mana baik atau buruk. Mengapa kamu selalu ingin mencari masalah dengan dewa pembawa kesengsaraan ini? Setelah Nicholas Lu selesai berbicara, dia tidak lagi tertarik untuk berada di sini, ia pun pergi dengan cepat. Tangisan dan teriakan Vino Yu terdengar jauh di belakangnya, tetapi wajah pria itu masih suram. Ia telah berjanji pada Jennifer Wen akan mengembalikan citra dirinya yang bersih secepat mungkin. Ia selalu menepati janjinya dan masalah ini harus diselesaikan secepatnya. Nicholas Lu kembali ke rumah sakit dengan mengemudikan mobil. Sekarang suasana hatinya sangat mudah tersinggung. Hal pertama di benaknya yang dapat menenangkan suasana hatinya adalah wanita itu. Entah kapan, dia sudah terbiasa dengan keberadaannya. Jennifer Wen seperti udara, meski tidak begitu mencolok namun telah menyusup ke dalam kehidupannya. Nicholas Lu mengetuk pintu, Jennifer Wen sedang mengoleskan salep pada luka di dalam ruangan itu, dia sedikit gugup ketika mendengar ketukan di pintu. Takut Serlimu yang kembali lagi dan memperlakukan dirinya dengan gila, jadi Jennifer Wen tidak langsung membiarkan orang masuk, tapi bertanya dengan dingin, siapa itu? Nicholas Lu dengan cepat mendengar apa yang salah dalam kata-katanya dan mengerutkan kening, wanita ini, dalam suasana hati yang buruk atau sedang dalam keadaan marah, nada bicaranya sangat agresif. Aku kembali. Nicholas Lu juga tidak tertarik untuk bertindak sebagai pria sejati di luar pintu, membuka pintu dan masuk. Jennifer Wen pun terkejut, dia sekarang sedang mengolesi obat, bekas luka segar di dada tidak lama setelah dia dicakar oleh Serlimu masih terlihat jelas, tanpa disadari, dia ingin menghindar, tetapi Nicholas Lu masih melihatnya sekilas. Kulit Jennifer Wen sangat putih cerah, jadi bahkan cacat kecil pun akan sangat mencolok, jadi Nicholas Lu segera melihat goresan panjang, yang sekarang menjadi merah dan bengkak, seharusnya terasa sangat sakit. Apa yang terjadi? Nada suara Nicholas Lu dingin, dia menutup pintu dan menguncinya, berjalan beberapa langkah dan memandang Jennifer Wen sambil berdiri. Bukankah dia hanya pergi sebentar, mengapa dia mendapat luka baru? Apakah wanita ini bisa menjaga dirinya sendiri dengan baik? Jennifer Wen berpikir sejenak, tidak mengatakan apa-apa, dia tidak ingin menjadi orang yang mengeluh di belakang seorang pria, dan dia tidak yakin apakah Nicholas Lu akan percaya begitu tahu bahwa Serlimu yang melakukannya. Aku terluka secara tidak sengaja. Jennifer Wen berniat untuk pergi dengan cepat,
tetapi Nicholas Lu tiba-tiba duduk di tempat tidur dan menarik Jennifer Wen yang masih dengan keras kepala untuk tidak mengatakan kebenaran ke pangkuannya. Tiba-tiba dipeluk dan berubah menjadi postur yang ambigu. Jennifer Wen begitu ketakutan hingga ingin memanggil dokter. Saat hendak bertanya apa yang terjadi pada Nicholas Lu, tangan pria itu sudah menyentuh lukanya. Mungkin karena baru saja kembali dari luar, ujung jari Nicholas Lu sedikit dingin. Saat mengusap dadanya dengan lembut, langsung berinteraksi dengan suhu tubuh hangat asli Jennifer Wen, yang membuatnya langsung merinding, hingga membuatnya tidak tahan menyusutkan tubuhnya. "Kamu, jangan menyentuhnya." Jennifer Wen merasa mati rasa dan geli di tempat yang disentuh, dan ingin menghindarinya, tetapi Nicholas Lu menekan kakinya dengan erat. "Jangan bergerak, jika tidak, kamu akan menanggung risiko sendiri." Begitu dia bergerak, dia bisa merasakan otot paha pria itu yang kencang, bahkan keagungan yang telah terwujud keberadaannya. Jennifer Wen tidak berani berontak lagi, tapi tidak bisa menahan kecurigaan di dalam hatinya. Apa yang terjadi dengan Nicholas Lu? Bukankah tadi malam baru saja Jennifer Wen tidak pernah memiliki hubungan seperti ini dengan pria lain, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Baru setelah itu Nicholas Lu menarik napas dalam-dalam, menekan pikiran di dalam hatinya bahwa dia ingin memakan wanita yang tidak jujur ini. "Apakah ada seseorang yang datang mengganggumu?" "Siapa?" Nicholas Lu tidak melupakan urusan utamanya. Cherry melihatnya tidak berbicara. Nicholas Lu tiba-tiba menundukkan kepalanya dan mencium daun telinga putih Jennifer Wen. Tadi malam dia menemukan bahwa ini adalah area sensitif Jennifer Wen. Dia tidak tahan dengan rangsangan semacam ini. Jangan." Jennifer Wen ingin menghindar, tapi reaksi tubuhnya membuatnya tak bisa meronta. "Jika aku mengatakannya, apakah kamu akan percaya?" Jennifer Wen belum pernah mengalami hal semacam ini. Bagaimana dia bisa menahan godaan semacam ini? Mengambil napas dalam-dalam, dia menatap mata pria itu, seolah memintanya untuk memberikan jawaban yang tegas. "Aku akan percaya." Nicholas Lu mengangguk tanpa ragu, dan Jennifer Wen perlahan berkata, "Shirley yang datang ke sini." Bab 154. Merasa sangat tertekan. Shirley Mu. Nama itu benar-benar di luar dugaan Nicholas Lu. Shirley Mu yang dia kenal selalu terlihat elegan dan dapat mengendalikan emosi. Bagi dia, menjaga etika seperti sebuah naluri. Dia hampir tidak bisa membayangkan peristiwa dia dan Jennifer Wen saat berkelahi. Setelah Jennifer Wen selesai berbicara, melihat sikap Nicholas Lu yang tampak diam, pria itu tidak langsung mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia terus berpikir. Mungkin, dia tidak percaya padanya. Bagaimanapun, Shirley Mu adalah kekasih masa kecilnya yang telah bersamanya selama lebih dari 10 tahun, dan bahkan merupakan mantan kekasihnya. Jennifer Wen merasa seperti seseorang disiram air dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia hanya punya waktu sesaat sebelum dia berpikir bahwa Nicholas Lu akan membantunya. Tanpa diduga, dia masih terlalu berlebihan memperkirakan posisinya di dalam hatinya. Nicholas Lu terdiam sesaat. Sepertinya dia benar-benar perlu menemui Shirley Mu lagi untuk menghentikannya melakukan hal-hal yang tidak berarti seperti itu. Setelah berpikir, Nicholas Lu pun mendongak, "Aku akan membantumu mengolesi obat." Ketika Jennifer Wen mendengar dia mengatakan ini, dia hanya merasa bahwa Nicholas Lu sedang mengubah topik pembicaraan ini. Hatinya merasa tidak nyaman. Ia pun mendorong dada pria itu, "Tidak perlu, aku akan melakukannya sendiri." Benar saja, Nicholas Lu masih percaya pada Shirley Mu lebih dari dia. Benar juga, bagaimana bisa seorang wanita yang terlihat setinggi permaisuri peduli dengan seseorang yang memiliki kehidupan liar seperti dia? Nicholas Lu dan dia bukanlah orang yang berada di dunia yang sama. Shirley Mu adalah wanita yang memenuhi syarat untuk berdiri di sampingnya. "Jangan membuat masalah, aku akan membantumu mengolesi obat." Nicholas Lu memandangi sikap canggung Jennifer Wen, lalu merampas salep dari tangannya. Baru saja akan melepas pakaian Jennifer Wen dan mengoleskan obat, tiba-tiba dia memelototinya. "Sikapmu seperti ini juga tidak baik. Aku juga butuh privasi. Selain itu, jika dia tahu, mungkin dia akan mendatangiku lagi dan membuat masalah." Begitu Jennifer Wen selesai berbicara, pria itu tertawa dengan suara rendah. "Apakah kamu cemburu?" Dia tiba-tiba mengerti kegelisahan Jennifer Wen barusan. Wanita ini punya banyak pemikiran. "Hehe, kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya tidak ingin merepotkan diriku sendiri." Jennifer Wen sudah mengatakannya, sudah terlambat untuk menyesal. Hatinya memang tidak nyaman, tapi dia tidak mau menunjukkannya di depan Nicholas Lu. Dia tidak ingin orang mengira bahwa dia adalah orang yang disukainya. "Aku akan menangani masalah ini. Tidak lama lagi, dia seharusnya pergi ke luar negeri dan tidak akan mengganggumu lagi." Jennifer Wen mendengarkan kata-kata Nicholas Lu, kekesalan di hatinya tidak berkurang, tapi dia sedikit lebih marah.
Ternyata dia harus menunggu Serlimu pergi sebelum bisa hidup dengan tenang. Nicholas Lu benar-benar masih spesial bagi orang itu kan? Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya berharap dia, putri keluarga kaya raya itu tidak akan peduli dengan orang-orang seperti aku dan menjatuhkan harga diri. Mendengar Jennifer Wen berkata dengan sedikit makna seolah tidak ingin menyelesaikan masalah, senyuman di mata Nicholas Lu menjadi dingin dan tiba-tiba membalikkan tatap muka menghindarinya. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Jika tidak benar, apakah maksudmu aku berbohong? Jennifer Wen berkata dengan marah. Mulai sekarang, jangan gunakan wanita seperti itu untuk mendeskripsikan dirimu. Nicholas Lu mengatupkan bibirnya dengan kencang, cahaya gelap muncul di matanya. Tidak tahu mengapa, ketika Jennifer Wen mengatakan ini, hatinya seketika merasa sakit. Dia tidak melakukan kesalahan apapun, dan seharusnya tidak menempatkan dirinya pada posisi yang lebih rendah daripada orang lain. Jennifer Wen tidak menyangka dia berkata seperti itu. Dari dulu dia hanya merasa bahwa Nicholas Lu tidak meremehkannya, meskipun keduanya memiliki hubungan, mungkin dia hanya menyukai tubuhnya. Tak disangka, pria sombong itu akan berkata begitu. Melihat ekspresi tertegun Jennifer Wen, hati Nicholas Lu menjadi lebih tidak nyaman. Jangan khawatir, aku akan segera mengembalikan citra dirimu yang tidak bersalah, jadi. Ingat apa yang aku katakan? Tidak ada lelucon atau niat asal-asalan di mata pria itu, langsung masuk ke dalam hati Jennifer Wen. Setelah keluar dari penjara, hampir semua orang yang memiliki perspektif melihat bahwa Jennifer Wen sebenarnya kurang percaya diri dan rasa aman. Kata-kata Nicholas Lu masuk ke dalam hatinya, seperti hujan yang jatuh di gurun yang sudah lama kering. Aku mengerti. Jennifer Wen setuju. Nicholas Lu melepaskan tangannya dengan puas, lalu mencium bibirnya yang basah. Kamu benar-benar patuh. Jennifer Wen bingung dengan gerakan lembutnya dan tidak meronta. Nicholas Lu hanya memberi kecupan ringan, kemudian melanjutkan pekerjaan yang belum selesai. Buka bajumu, aku akan mengolesi obat. Nicholas Lu juga mengkhawatirkan hal ini, jika kulit yang bersih dan cerah meninggalkan bekas luka yang tidak sedap dipandang, betapa tidak harmonisnya. Tidak perlu. Jennifer Wen menjadi canggung lagi, pandangan Nicholas Lu membuatnya ingin menutupi tubuhnya dengan selimut. Apakah ada bagian tubuhmu yang belum pernah kulihat? Nicholas Lu memandang tindakan mengelaknya seperti burung unta, mengangkat alisnya dengan nada sedikit bercanda. Di antara mereka, semuanya telah dilakukan, jadi apa yang tidak bisa dilepaskan? Kamu. Jennifer Wen merasa malu dan marah ketika dia berkata seperti itu, dia tidak tahu bagaimana menolaknya. Nicholas Lu juga tidak terus menggodanya, dia dengan lembut membuka kedua kancingnya, memeras salep dingin di jarinya, dan mengoleskannya dengan hati-hati. Sakit. Nicholas Lu telah melakukan gerakan dengan sangat lembut, tetapi dia masih takut menyakiti Jennifer Wen. Tidak apa-apa. Jennifer Wen tidak merasakan sakitnya, tapi tempat yang disentuh oleh pria itu seakan tersapu bulu, geli, dan bahkan rasa geli itu sampai ke hatinya. Baru kemudian Nicholas Lu bergerak dengan percaya diri, segera, dia menggunakan obat dan melihat hasil kerja dengan kepuasan. Jennifer Wen dengan cepat menarik pakaiannya, kalau tidak akan aneh dipandang oleh pria seperti ini. Pahamu, apakah kamu sudah diolesi obat? Nicholas Lu masih ingat bahwa Jennifer Wen memiliki luka lain selain luka ini, itu adalah goresan yang ditinggalkannya agar tetap terjaga, terlihat lebih jelas dari ini. Jennifer Wen sendiri telah lupa, tidak, kaki harusnya sudah sembuh. Dia tidak terlalu peduli dan segera melepaskan Nicholas Lu, tetapi pria itu tidak senang lalu memegangi pundaknya. Apakah kamu masih seorang wanita? Tubuhmu terluka, tapi kamu sendiri tidak peduli? Sudah terbiasa, kata Jennifer Wen santai. Dia benar-benar sudah terbiasa, di penjara, orang-orang itu seolah menyiksanya sampai mati, luka karena tergores atau bahkan tidak berdarah, bukankah tidak seberapa? Jennifer Wen tanpa sadar menyentuh bagian belakang kepalanya. Ada luka panjang di tempat yang disembunyikan oleh rambut tebal dan panjang itu setelah dia secara tidak sengaja menumpahkan air panas pada seorang wanita kejam, dia pun ditekan hingga membentur dinding. Nicholas Lu tanpa sadar melihat gerakannya, tiba-tiba matanya menjadi suram, dia merasa sangat tertekan. Bab 155. Semuanya sudah berlalu. Berapa banyak kesulitan yang diderita Jennifer Wen ketika dia tidak mengetahuinya? Kamu tidak akan mengalaminya lagi. Nicholas Lu meraih tangan Jennifer Wen dan beberapa kali mencium ujung jari yang putih dengan lembut. Gerakannya begitu lembut, membuat Jennifer Wen merasa diberi perhatian. Semuanya sudah berlalu, seharusnya. Biarkan saja berlalu. Jennifer Wen bergumam, melihat pria di depannya, dia selalu memiliki perasaan yang tidak nyata.
Sungguh tidak bisa dipercaya bahwa seseorang seperti Nicholas Lu akan memperlakukannya seperti ini. Dia tidak tahu apakah dia ingin terus jatuh atau tidak. Perasaan dilindungi seperti ini terlalu menggoda, seperti bunga opium, sulit untuk berhenti setelah mencicipinya sekali. Sudah berlalu, percaya padaku. Nicholas Lu mengerti bahwa Jennifer Wen masih ragu-ragu, jadi dia memberinya janji tanpa ragu-ragu. Jennifer Wen tersenyum. Saat ini, dia tidak ingin terlalu memikirkannya. Dia tidak ingin memikirkan keluarga Lu, Serlimu, dan masih banyak lagi. Dia hanya ingin tenggelam bersama Nicholas Lu di alam indah, meskipun mungkin hanya sementara. Nicholas Lu tampak sedikit terkejut. Jennifer Wen dalam kesannya jarang tersenyum. Mungkin karena terlalu banyak berpikir, dia selalu memiliki sedikit kesuraman dan kesedihan di matanya. Baru kemudian dia ingat orang di depannya itu adalah seorang wanita yang baru berusia 23 tahun, usia baru lulus kuliah. Kamu memiliki senyum yang bagus, kedepannya kamu harus lebih banyak tersenyum. Setelah Nicholas Lu berkata, dia dengan lembut mengambil sehelai rambut patah yang jatuh dari pipi Jennifer Wen. Jennifer Wen tidak menjawab, namun juga dia tidak menolak. Dia meringkuk di pelukan pria yang hangat dan murah hati itu, lalu merasakan suhu tubuh yang menenteramkan. Untuk sesaat, dia seperti teringat sesuatu lagi. Oh ya, Vino. Apakah dia sudah mengakuinya? Baru saja Nicholas Lu mengatakan bahwa dia akan pergi menemui Vino Yu, jadi, apakah ada perkembangan? Nicholas Lu tidak menyangka dia akan menanyakan ini, kita harus menunggu. Dia tidak bersedia mengatakan yang sebenarnya. Jennifer Wen mengepalkan tinjunya, kilatan kemarahan melintas di matanya. Orang seperti Vino Yu merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri, tidak memperlakukan orang lain sebagai manusia, cara membuatnya berbicara memang menjadi masalah. Aku akan membuat dia berbicara secepat mungkin. Nicholas Lu jelas sangat muak dengan Vino Yu, tetapi jika orang ini tidak berbicara, dia tidak bisa memaksanya untuk mengakui sebuah kesalahan, jadi meskipun dia mendapat pengakuan, itu tidak akan berguna, itu tidak akan memungkinkan Jennifer Wen untuk mendapatkan kembali citra dirinya yang bersih. Apakah besok kita bisa pergi menemuinya bersama? Jennifer Wen berpikir sejenak dan berkata, setidaknya, dia ingin tahu bagaimana perkembangan masalah ini. Nicholas Lu menatap matanya yang serius dan mengerti betapa dia sangat memperhatikan masalah ini. Pulihkan dirimu baik-baik, aku akan membawamu. Mendengar janji Nicholas Lu, Jennifer Wen sangat lega. Pria itu mengolesi obat untuk semua luka di kakinya, kemudian dia menggandong dan meletakkannya di ranjang rumah sakit yang cukup besar. Jennifer Wen mengangguk, merasa bahwa Nicholas Lu tidak memiliki gerakan yang tidak teratur, kegugupannya berkurang. Perlahan, rasa kantuk melanda, dan dia tertidur. Nicholas Lu melihat dia yang tertidur nyenyak pun sedikit tercengang. Ada apa dengan wanita ini? Dia tidur begitu cepat, dia hanya memiliki rasa pertahanan yang sedikit dan itu benar-benar menyedihkan. Tapi dia tidak melakukan apa-apa, jadi dia pasrah dan berjalan ke kamar mandi. Matahari pagi menyinari ruangan, Jennifer Wen meregangkan pinggangnya, baru kemudian dia menyadari bahwa ada seseorang di sebelahnya. Dia membuka matanya dan melihat wajah tampan Nicholas Lu yang sedang tidur. Mungkin pria itu sedikit lelah karena pekerjaan baru-baru ini, muncul lingkaran hitam di bawah matanya, dan dia terlihat sedikit lelah, dia juga belum terbangun. Jennifer Wen menatapnya dengan bingung, ia harus mengatakan bahwa Nicholas Lu terlalu disukai oleh Tuhan, dengan wajah sempurna dan fitur wajah yang lebih halus daripada bintang, meskipun dengan mata tertutup, ada juga pesona yang membuat orang tak bisa berpaling. Jennifer Wen memandangnya, sedikit terpesona, dia pun langsung mengulurkan tangannya, menelusuri garis wajahnya yang dalam. Nicholas Lu disentuh olehnya, dia sudah agak sadar dalam pikirannya, tetapi dia tidak membuka matanya dengan tergesa-gesa. Sebaliknya, dia membiarkan Jennifer Wen menyentuh wajahnya sedikit dengan lancang. Dia ingin melihat apa yang wanita ini ingin lakukan. Namun, setelah Jennifer Wen mengelus wajah Nicholas Lu sejenak, wajahnya sedikit merah. Apa yang dia lakukan, saat ini, dia benar-benar mulai bodoh karena cinta terhadap wajah Nicholas Lu, itu benar-benar. Jejak rasa malu melintas di hati Jennifer Wen, dia hendak menarik tangannya, tetapi tiba-tiba dipegang oleh pria itu dan tidak bisa menariknya kembali. Kenapa, pagi-pagi sekali? Kamu ingin memprovokasiku, Jennifer Wen tidak menyangka bahwa Nicholas Lu akan bangun begitu cepat, dia ingin menarik tangannya kembali, tetapi dia tidak dapat menahan kekuatan pria itu dan tidak dapat membantah. Jadi dia hanya dapat mengubah topik pembicaraan, kamu sudah bangun, aku mau bangun, kamu mau makan apa? Nicholas Lu menyipitkan mata pada pengalihan canggungnya, dan menariknya kembali ke pelukannya, atau memakanmu?
Begitu banyak pertumpahan darah dalam otak Jennifer Wen oleh kata-katanya, sehingga dia tidak pernah berpikir bahwa Nicholas Lu memiliki sisi bajingan seperti itu sebelumnya. Dewa kejam yang selalu berkata baik sekarang menjadi penipu. Jangan membuat masalah. Jennifer Wen meronta. Saat Nicholas Lu hendak melakukan sesuatu, perut Jennifer Wen tiba-tiba berbunyi. Pipinya yang sudah memerah berubah canggung. Dia juga tidak bisa disalahkan karena dia sedang hamil. Sekarang setelah reaksi pada 3 bulan pertama, nafsu makannya jauh lebih besar dari sebelumnya, dan dia juga jauh lebih cepat lapar dari biasanya. Sekarang, itu seharusnya dianggap sebagai reaksi normal, tetapi tidak disangka didengar oleh Nicholas Lu, citra dirinya pun hilang. Nicholas Lu tidak bisa menahan tawa, tetapi reaksi semacam ini tidak membuatnya merasa canggung, sebaliknya malah merasa sedikit lebih lucu. Sepertinya kamu tidak berbicara omong kosong, kamu benar-benar lapar. Jennifer Wen sangat malu, dia tidak tahu harus berkata apa. Nicholas Lu tidak perlu menahannya lagi. Lagi pula, dia sekarang membutuhkan nutrisi, dia pun duduk dan berkata, ganti pakaian, ayo makan. Jennifer Wen mengangguk, mengganti pakaiannya dan pergi makan pagi bersama Nicholas Lu. Setelah istirahat seharian, rasa sakit di tubuhnya juga berkurang banyak. Pergilah ke perusahaan, aku akan baik-baik saja di sini, ada seorang bibi pengasuh menemaniku. Setelah sarapan bersama Nicholas Lu, Jennifer Wen dengan penuh pertimbangan memintanya pergi bekerja dan kembali ke bangsal seorang diri. Nicholas Lu tidak terburu-buru pergi ke perusahaan. Sebelum ke perusahaan, dia masih memiliki satu hal yang harus diselesaikan. Bab 156. Depresi berat. Nicholas Lu masih ingat Jennifer Wen mengatakan bahwa Shirley Mu datang dan melukainya, jadi dia harus mengkonfirmasi hal ini. Jika dia melakukannya, tangan pria yang memegang setir perlahan mengencang, pembuluh darahnya mulai keras, senyum murah hati Shirley Mu dulu adalah pemandangan indah dalam ingatannya. Meskipun dia tidak bersedia mempercayai kebenaran ini, dia tahu bahwa jika kenyataannya begitu, dia pasti tidak akan mentolerirnya. Tidak ada orang yang boleh melukai Jennifer Wen. Nicholas Lu menenangkan pikirannya, mengeluarkan ponsel, dan menelepon Shirley Mu. Telepon pun berdering. Shirley Mu melihat bahwa itu adalah panggilan dari Nicholas Lu, ia pun segera mengangkatnya. Halo, Nicholas. Apakah kamu mencariku karena ada sesuatu hal? Suara Shirley Mu sedikit memesona, seolah dia tidak pernah melakukan apapun. Apakah kemarin kamu pergi ke rumah sakit? Nicholas Lu bertanya dengan dingin, suara dingin itu membuat orang bergidik. Shirley Mu di ujung telepon tercengang, dia tidak menyangka Nicholas Lu akan menanyakan hal ini. Mungkinkah kemarin malam mereka melewati malam bersama lagi? Memikirkan hal ini, Shirley Mu cemburu seolah-olah 1000 semut menggerogoti hatinya, tetapi bagaimanapun juga, dia menahan suasana hatinya yang cemburu. Aku memang pergi. Sekarang Nicholas Lu sudah tahu apa yang terjadi, Shirley Mu juga tidak ingin menyembunyikannya lagi. Kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Wajah Nicholas Lu menjadi lebih suram ketika dia mendengarnya mengaku. Mengapa? Shirley Mu tiba-tiba merasa sedih. Nicholas, apakah kamu pikir aku tidak tahu? Sejak awal Jennifer adalah orang yang menyakitimu, dia adalah orang yang memisahkan kita. Bagaimana bisa aku tidak datang menemuinya? Nicholas Lu terdiam sesaat, dan dia tentu saja bisa mendengar kesedihan dan rasa sakit dalam kata-kata Shirley Mu, tapi dia masih menarik napas dalam-dalam. Masalah ini bukan seperti apa yang kamu pikirkan. Bukan seperti yang aku pikirkan? Shirley Mu hanya merasa bahwa Nicholas Lu sepertinya adalah orang yang berbeda. Dulu dia begitu tenang dan mempertahankan sikap objektif terhadap segala hal. Sekarang, hanya karena seorang wanita, dia bahkan membalikkan benar dan salah. Aku sudah membaca vonisnya, serta berita dan surat kabar pada saat itu. Dia sendiri yang mengakui kejahatan itu, bukan aku yang berpikir seperti itu. Apa yang akan terjadi? Shirley Mu tadi hampir tidak bisa mempertahankan nada bicaranya yang lembut, namun saat ini sulit untuk mempertahankannya. Dia tidak tahan melihat Nicholas Lu membela wanita rendahan seperti ini di depannya. Wanita itu adalah penjahat dan pelaku kejahatan yang menyebabkan dia koma selama 3 tahun. Nicholas Lu hanya merasa pusing. Kejadian ini seperti putaran tak berujung. Untuk membuktikannya, dia harus mencari bukti. Jika tidak, sekalipun dia percaya pada Jennifer Wen, dia tidak akan bisa meyakinkan orang lain juga untuk percaya. Ini urusanku sendiri, aku yang akan menanganinya. Kedepannya jangan melakukan sesuatu berdasarkan keputusan sendiri dan jangan ganggu hidupnya. Nicholas Lu berbicara dengan sungguh-sungguh, dia tidak ingin melihat Jennifer Wen terluka lagi. Kamu mencariku hanya demi dia? Hanya demi melarang aku untuk tidak mengganggunya?
Serlimu tiba-tiba menganggapnya konyol, mungkin Nicholas Lu benar-benar tidak peduli padanya, dia peduli tentang cinta yang tak terlupakan di antara mereka kan? Kalau tidak, bagaimana dia bisa jatuh cinta dengan wanita seperti itu? Bagaimana dia bisa memberi pelajaran pada dirinya sendiri untuk wanita seperti itu? Serlimu diam, dia tidak tahu apakah dia ingin menangis atau tertawa, wajahnya yang cantik dan menarik itu berkerut, dan itu tampak sedikit lebih menakutkan. Nicholas Lu mendengarkan suaranya yang aneh, bahkan menyeramkan, dia pun langsung mengerutkan dahinya. Serli, kamu baik-baik saja, kan? Serlimu tidak menjawab, tapi menatap kosong di depannya, kebencian di hatinya semakin kuat. Saat ini, dia tidak punya pikiran lain, dia hanya ingin merobek Jennifer Wen hingga berkeping-keping dan membuat dia selamanya lebih baik tidak muncul di depan dirinya lagi. Dengan cara ini, semuanya akan kembali seperti semula. Firasat buruk Nicholas Lu semakin kuat, dia berpikir sejenak, di mana kamu sekarang? Serlimu tidak menjawab, ponsel itu terlepas dari tangannya, dia tampak gila, menarik spray di depannya dan menarik rambut panjangnya. Johan Bai kembali dari luar sambil membawakan sarapan favorit Serlimu, namun apa yang dia lihat adalah adegan ini, dia sangat ketakutan sehingga semua yang ada di tangannya langsung jatuh ke tanah, dia bergegas menangkap tangan Serlimu yang melambai dengan liar lalu mengendalikannya, mencegahnya agar tidak mencakar tubuhnya. Serli, ada apa denganmu? Johan Bai belum pernah melihat Serlimu seperti ini, dia seperti mata air yang kelebihan beban dan saat ini sedang hancur, menyebabkan serangan balik yang sangat kuat. Dia tidak menginginkanku lagi, dia tidak menginginkanku lagi. Serlimu dipeluk oleh Johan Bai, menangis dengan keras, seolah ingin melampiaskan semua keluhan di hatinya, dia lebih suka menginginkan pembunuh, ingin wanita yang pernah dipenjara. Ternyata aku tidak sebaik dia. Penolakan berulang Nicholas Lu menyebabkan harga diri Serlimu hancur total, dia tidak tahu apa-apa yang lebih memalukan dari ini. Jika wanita itu bukan Jennifer Wen, melainkan adalah wanita kaya raya dan bermartabat dari wanita lain, mungkin dia hampir akan berusaha menerima, tetapi orang itu adalah wanita yang menyebabkan mereka putus, bagaimana Nicholas Lu bisa memilihnya? Dia mengkhianati cinta 7 tahun di antara mereka. Serli, berhenti menangis, ini bukan salahmu, ini adalah masalah wanita itu. Johan Bai patah hati karena tangisannya, Serlimu sebenarnya sangat sombong dan terlalu kuat, namun keberadaan Jennifer Wen langsung menjadi ironi besar baginya. Aku sangat tidak berguna, apakah aku sungguh tidak berguna? Apakah di dunia ini tidak ada orang yang menyukaiku lagi? Serlimu menggenggam kemeja Johan Bai dan bergumam pada dirinya sendiri. Tidak, aku akan selalu berada di sisimu, aku akan melindungimu, tidak peduli siapa yang berani melukaimu, aku akan melawannya hingga mati. Johan Bai dengan lembut menepuk punggung Serlimu untuk menenangkannya. Wajah pria itu kehilangan aura kesembronoan yang biasa, wajahnya tampak suram dan menyakitkan. Dia berharap dia bisa mengungkapkan perasaan padanya sehingga dia akan berhenti menangis dari satu-satunya pria yang hatinya tidak lagi padanya, tetapi bagaimanapun juga, Johan Bai tahu bahwa orang yang diinginkan Serlimu bukan dia. Hanya Nicholas Lu yang bisa membuatnya bahagia. Aku akan membantumu, kamu tidak akan kalah dengan wanita seperti itu, dia tidak pantas dibandingkan denganmu, lebih baik kamu tidur yang nyenyak. Jika kamu ada sesuatu hal, serahkan padaku. Johan Bai berkata dengan tegas, Serlimu mengangguk lelah di pelukannya, dan kemudian tertidur dengan tenang. Johan Bai segera menemui psikiater dan mengkomunikasikan masalah tersebut dengan dokter, sehingga disimpulkan bahwa Serlimu kemungkinan menderita gangguan bipolar karena rangsangan berturut-turut. Jika penyakit ini tidak diobati tepat waktu, kemungkinan besar penyakit tersebut akan menjadi depresi berat, bahkan menyebabkan melukai diri sendiri. Bab 157. Tidak layak. Mendengarkan kata-kata ini, mata Johan Bai menjadi lebih dingin. Aku mengerti. Dia tidak akan membiarkan hal ini terjadi, meskipun dia harus menjadi musuh teman baiknya selama bertahun-tahun, meskipun keluarga Bai dan keluarga Lu berselisih, dia sama sekali tidak bisa membiarkan Nicholas Lu dan Jennifer Wen bersama, karena itu akan membuat Serlimu benar-benar gila. Saat memikirkannya, Nicholas Lu datang dari ujung lain koridor. Sikap Serlimu yang tidak biasa barusan membuatnya sedikit terkejut. Bagaimanapun, dia adalah seorang teman yang telah mengenalnya selama bertahun-tahun. Dia tidak bisa melihat Serlimu mengalami masalah, jadi dia bergegas datang untuk menyelesaikan masalahnya. Melihat Johan Bai, Nicholas Lu sangat lega. Bagaimana keadaannya? Bagaimana? Johan Bai tidak bersikap santai seperti biasanya, tapi menatapnya dengan dingin. Bukankah itu semua karena ulahmu? Menurutmu apa yang akan terjadi padanya? Nicholas Lu sedikit kecewa dengan nada bicara Johan Bai yang kasar.
Ia belum pernah berbicara dengannya seperti ini sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Shirley mengidap gangguan bipolar. Karena kamu bersama penjahat yang melarikan diri itu, sikapmu ini sengaja mempermalukannya. Johan Bai sangat emosional hingga dia bergegas ke depan, menggenggam kerah Nicholas Lu dan mendorongnya ke dinding. Gangguan bipolar? Nicholas Lu jelas tidak menyangka akan seperti ini. Kamu yakin? Apakah dokter sudah memeriksanya? Meskipun dia selalu tahu bahwa daya tahan psikologis Shirley Mu tidak kuat, Nicholas Lu masih merasa sedikit sulit percaya ketika dia mengetahui bahwa dia menderita penyakit mental. Apakah aku perlu berbohong padamu? Melihat dia mengatakan ini, Johan Bai mencibir dan memanggil dokter keluar dan memintanya mengulangi apa yang baru saja dia katakan. Ekspresi Nicholas Lu juga menjadi serius. Shirley Mu memang salah. Tapi dia hanya ingin Shirley Mu meredam amarahnya dan tidak mengganggu Jennifer Wen, serta memaksanya keluar dari masalah ini, hingga terjadi seperti hal ini bukanlah niatnya. Aku akan mencari dokter untuk memulihkan psikologisnya secepat mungkin. Nicholas Lu tidak ragu-ragu, ia segera mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi beberapa dokter terkenal yang dia kenal, tetapi Johan Bai menghentikannya. Tidak perlu, aku akan mencari dokter, tetapi hal yang harus kamu lakukan bukan ini. Nicholas Lu melihat ke wajah acuh tak acuh dari Johan Bai dan dengan cepat mengerti apa yang dia maksud. Kamu ingin memaksaku? Ini yang harus kamu lakukan? Bukan hal yang buruk untuk putus dengan wanita liar seperti itu. Bukankah Shirley 1000 kali lebih baik darinya? Dahi Nicholas Lu melonjak, terutama ketika mendengar Johan Bai mengatakan bahwa Jennifer Wen wanita liar. Dia mengulurkan tangannya dan mendorong pria yang menekannya itu hingga membuat dia terhuyung mundur. Ingat, jangan katakan hal seperti itu di depanku. Kali ini, aku tidak akan memberi pelajaran padamu, lain kali. Mata Nicholas Lu dingin, karena dia sudah memastikan Jennifer Wen sebagai kekasihnya. Dia tidak akan membiarkan orang menghinanya begitu saja, meskipun orang ini adalah teman baik yang telah dia kenal selama bertahun-tahun. Apakah dia bukan wanita seperti itu? Seorang wanita yang pernah dipenjara, seorang wanita yang bersama dengan tunangan dan adiknya, apakah dia bisa dibilang wanita yang bersih? Nicholas, bukankah kamu sebelumnya tidak terlalu mendekati wanita? Bagaimana kamu bisa tersesat seperti ini karena dia? Melihat Nicholas Lu membela Jennifer Wen, amarah Johan Bai pun semakin besar. Shirley Mu bersamanya, jauh lebih lama dari dia dan Jennifer Wen bersama, tapi ini tidak lebih baik dari apa yang disebut dengan kesenangan baru? Aku sudah bilang, jangan bicara omong kosong. Nicholas Lu mengepalkan tinjunya dan memukul wajah Johan Bai dengan keras. Johan Bai mampu mengelak, keresahannya semakin kuat. Demi wanita itu, dia ternyata memukul dirinya yang merupakan teman baiknya. Bukankah dia sudah benar-benar gila? Jika kamu ingin berkelahi denganku, kita bisa melakukannya kapan saja. Kebetulan aku ingin melampiaskan amarahku demi Shirley. Kedua pria besar itu tercekik oleh amarah di dalam hati mereka, dan pada saat ini, mereka bahkan tidak peduli bahwa ini adalah koridor rumah sakit. Mereka bertarung bersama tanpa gambaran apapun. Nicholas Lu telah mempraktikkan berbagai keterampilan pertahanan diri, dan dengan cepat berada di atas angin. Johan Bai dipukul olehnya beberapa kali, tapi sepertinya dia tidak merasakan sakit sama sekali. Dia semakin frustasi dan berani. Meskipun dia dipukul, dia tidak akan meminta maaf atas apa yang dia katakan. Jennifer Wen adalah seseorang yang tidak layak dan tidak tahu malu. Setelah beberapa saat, staf rumah sakit datang dan dengan cepat memisahkan kedua orang itu. Keduanya adalah orang-orang yang tidak mampu mereka langgar, mereka tidak dapat menjelaskan siapapun yang terluka. Nicholas Lu baru saja mendapat goresan ringan di wajahnya, yang jauh lebih baik daripada Johan Bai, yang dipukul beberapa kali. Apa yang aku katakan kali ini, ingat, jangan biarkan aku mendengar apa yang tidak ingin aku dengar. Nicholas Lu mendorong orang yang datang untuk menariknya pergi. Saat akan pergi, suara Johan Bai terdengar dingin. Mustahil, Nicholas, aku tidak akan membiarkan kamu melakukan apapun yang kamu inginkan. Aku akan menghentikan kamu, aku akan melakukan apapun. Nicholas Lu menghentikan langkah kakinya. Kalau begitu aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan. Johan Bai mengepalkan tinjunya. Untuk pertama kalinya, dia merasa benci atas kesombongan Nicholas Lu. Nicholas Lu berjalan keluar dengan wajah murung, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang tidak boleh didekati oleh siapapun. Dengan Shirley Mu, Johan Bai telah saling kenal selama lebih dari 10 tahun, tidak mungkin jika tidak memiliki hubungan perasaan setengah-setengah, tetapi bagaimanapun juga. Dia tidak bisa membiarkan orang-orang ini memfitnah Jennifer Wen. Wanita itu dilindungi olehnya, untuk apa yang akan terjadi, dia hanya bisa melihat apa yang terjadi. Jennifer Wen tinggal di rumah sakit untuk sementara waktu.
Galvin He menelepon dan mengatakan bahwa dia telah kembali ke China dan berada di lantai bawah di rumahnya. Jika dia punya waktu, dia berharap bisa bertemu Jennifer Wen. Mengetahui bahwa dia berada di rumah sakit, Galvin He segera menjadi cemas. Ada apa denganmu? Kamu terluka? Bagian mana yang tidak nyaman? Aku akan pergi menjengukmu. Jennifer Wen berpikir sejenak. Mungkin Galvin He juga mendapatkan informasi. Dia juga punya sesuatu untuk diceritakan kepadanya, jadi dia mengizinkannya untuk datang. Galvin He khawatir dengan Jennifer Wen, jadi dia mengemudi begitu cepat sepanjang jalan. Ketika sampai, dia pun bergegas melangkahkan kakinya ke bangsal tanpa henti. Kamu baik-baik saja kan? Jennifer Wen melihatnya berlari hingga keringatan, hatinya sangat tersentuh. Aku baik-baik saja, aku baru saja datang ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Oh ya, bagaimana perkembanganmu di luar negeri? Galvin He menggelengkan kepala, meskipun dia telah bekerja keras untuk melakukan penyelidikan, pencarian jarum di tumpukan jerami ini benar-benar tidak efisien. Aku akan mencari cara untuk membuat Vino berbicara secepat mungkin. Ekspresi wajah Jennifer Wen sedikit cemberut, dia masih bingung dengan keadaan ibunya. Jika ingin tahu, dia harus memulai melakukan sesuatu pada keluarga Wen. Aku akan membantumu. Galvin dia berkata segera, tatapannya dengan lembut tertuju pada Jennifer Wen. Sudah lama sekali tidak bertemu, dia tampak sedikit lebih gemuk daripada saat dia pergi. Tapi dia tidak terlihat membengkak, hanya saja wajah kecil yang biasanya hanya seukuran telapak tangan kini memiliki lebih banyak daging, wajahnya membulat, terlihat sedikit lebih imut dan lucu, lebih mirip seperti seorang gadis kecil yang riang di usia 20-an. Namun, ketika dia memikirkan perubahan itu karena anak di dalam rahimnya, dan ayah dari anak ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih. Jennifer, ayah dari anak itu, apakah dia datang untuk menjagamu? Bab 158. Mau menjadi musuhku selama sisa hidupmu. Jennifer Wen menatap mata Galvin He yang penuh perhatian. Bagaimanapun, dia tidak bisa membohonginya, berpikir bahwa dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya, jadi dia mengangguk. Ini bukan kebohongan, karena ayah anak itu, Nicholas Lu, akhir-akhir ini memang selalu menjaganya. Ketika Galvin He mendapat jawaban ini, dia merasa sedikit sedih. Dia mengira anak dalam perut Jennifer Wen muncul karena tidak disengaja, tapi sekarang sepertinya tidak demikian. Jennifer Wen sudah jatuh cinta dengan pria lain saat dia tidak tahu. Galvin He pada awalnya memiliki sikap balas budi terhadap Jennifer Wen, tetapi setelah lama berhubungan, dia secara tidak sadar tertarik padanya, entah apakah karena rasa bersalah atau rasa suka. Lalu, kapan aku akan bertemu dengan dia? Jika dia memperlakukanmu dengan buruk, aku akan memberitahunya betapa hebatnya aku. Galvin He memaksakan senyum di wajahnya, tapi tetap bersikap acuh tak acuh. Jennifer Wen juga tersenyum. Galvin He sepertinya telah berhadapan dengan Nicholas Lu lebih dari sekali, tetapi kata-kata pria itu seperti keluarga pihak mempelai wanita, memberinya semacam perlindungan dan rasa aman. Tenang saja, aku akan melindungi diriku sendiri dengan baik. Setelah keduanya berbicara beberapa patah kata, perusahaan Galvin He juga menunggunya menyelesaikan masalah. Jennifer Wen memintanya untuk kembali untuk menyelesaikan urusan perusahaan. Galvin He meninggalkan bangsal, baru saja menutup pintu, tetapi senyum di wajahnya langsung menyatu. Dia bukan orang yang menunjukkan karakter yang begitu sinis dan ceria. Terhadap Jennifer Wen, dia memiliki keinginan untuk berinisiatif sendiri, tetapi dia tidak ingin membuatnya takut. Sementara tenggelam dalam keterikatan ini, bibi pengasuh berjalan dengan membawa makanan bergizi yang disiapkan tadi, melihat seorang pria tampan dan tinggi berdiri di pintu, berpikir bahwa itu adalah Nicholas Lu yang telah kembali, jadi dia dengan bersemangat menyapa, "Tuan Lu, kamu sekarang sudah kembali?" Galvin He seketika tersadar, kata-kata pengasuh itu membuatnya tersadar. Dia segera berbalik, "Apa yang baru saja kamu katakan?" Pengasuh melihat bahwa dia telah mengenal orang yang salah. Ekspresi orang ini juga menakutkan, takut hingga tidak berani berbicara. "Maaf, aku salah kenal. Orang yang baru saja kamu panggil adalah Nicholas Lu?" Galvin He tidak tertarik untuk mendengarkan ini, dia langsung meraih pergelangan tangan pengasuh dan bertanya dengan suara dingin. Rasa sakit di pergelangan tangan dan tekanan yang menakutkan dari pria itu, membuat pengasuh itu mengangguk tanpa sadar. "Tuan Lu meminta aku untuk menjaga Nona Wen." Galvin He baru saja bangun seperti mimpi, melepaskan tangannya, melirik ke pintu bangsal dengan mata rumit, bergegas keluar dalam keadaan kacau. Dia membutuhkan waktu dan ruang untuk mencerna fakta ini. Pengasuh melihatnya pergi, kemudian dia menepuk dadanya dengan kaget. Bukankah dia baru saja mengenali orang yang salah? Apakah dia sangat gila? Kelihatannya sangat serius, tapi ternyata seperti ada gangguan jiwa.
Galvin He tersandung sepanjang jalan keluar dari rumah sakit. Dia tidak sengaja menabrak beberapa orang di sepanjang jalan tanpa disadarinya. Dia pun melepas dasinya begitu masuk ke mobilnya. Apakah anak Jennifer Wen, anak Nicholas Lu? Segala macam hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya pun langsung terhubung di benaknya. Awalnya, Nicholas Lu entah kenapa menargetkannya. Kebetulan dua orang itu sering muncul bersama-sama. Sekarang sepertinya itu bukan perlakuan dari atasan terhadap bawahan. Itu adalah sifat posesif pria yang paling klasik terhadap wanita. Galvin He tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan sebatang rokok dan menghisapnya. Hanya ada bau asap yang menyengat, yang memungkinkan dia untuk mengistirahatkan pikirannya yang kacau untuk sementara waktu. Nicholas. Jika pria lain, mungkin Galvin He bisa menahan rasa sakit. Bagaimanapun, dia berutang budi terlalu banyak pada Jennifer Wen. Selama dia bahagia, tidak masalah jika dia hanya bisa diam-diam memberkatinya. Tapi pria itu adalah Nicholas Lu, anak dari wanita yang memaksa ibunya sampai mati dan bahkan memaksakan diri masuk ke keadaan putus asa. Galvin He tidak akan pernah melupakan peristiwa kematian ibunya dalam keputusasaan ketika dia tidak punya uang untuk mengobati penyakit di rumah sakit. Dia juga tidak akan lupa bahwa dia diusir dari rumah pengasuh berkali-kali. Hatinya merasa begitu sakit dianggap sebagai orang yang tidak menyenangkan oleh panti asuhan. Nicholas, apakah kamu harus bermusuhan denganku selama sisa akhir hidupmu? Kali ini, aku tidak akan membuat kamu sombong lagi. Dengan mata meredup, Galvin He menekan semua perasaan sinis yang biasanya dia sembunyikan, dan hanya keganasan seperti serigala yang melintas di matanya saat ini. Jennifer Wen, dia tidak akan membiarkannya, dia tidak akan pernah membiarkan wanita kesayangannya hidup bersama musuhnya di dunia ini. Setelah Nicholas Lu menyelesaikan pekerjaannya, dia menelpon Jordian untuk mempersiapkan dokter psikologis paling terkenal menemui Shirley Mu. Setelah mengatasi masalah ini, Nicholas Lu kembali ke tempat Jennifer Wen berada. Jelas-jelas itu adalah kamar biasa di rumah sakit, tetapi karena keberadaan orang itu, ternyata membuat dia begitu menantikannya. Pintu dibuka, Jennifer Wen dengan bosan menonton sinetron di TV. Karena takut radiasi ponsel akan membahayakan bayinya, ia hanya bisa melewatkan waktu dengan cara ini. Melihat Nicholas Lu kembali, dia menoleh, "Kamu sudah kembali?" Nicholas Lu mengangguk, seolah-olah dia telah berlatih berkali-kali. Ketika Jennifer Wen mengatakan ini, dia seperti seorang wanita kecil yang menunggunya kembali ke rumah, membuat hatinya yang tadi merasa sangat kesal tiba-tiba menjadi lebih tenang. Memikirkan hal itu, pria itu berjalan beberapa langkah, memeluk tubuh ramping dan mungil di tempat tidur, memeluknya, menyerap bau segar dan manis. Jennifer Wen terkejut, apa yang terjadi dengan Nicholas Lu? Namun, penampilan pria yang tampaknya kelelahan membuatnya tidak tega untuk mendorongnya. Jadi dia dengan patuh membiarkan pria itu memeluknya, merasakan ketenangan yang memabukkan saat ini. Ada apa? Apakah ada masalah di perusahaan yang membuatmu risau? Jennifer Wen berbicara dengan lembut. Nicholas Lu tersenyum, masalah perusahaan tidak pernah mengganggunya, yang dia khawatirkan adalah apa yang akan dilakukan Johan Bai. Jennifer, jika nanti kamu ingin keluar, kamu harus bersamaku, jangan pergi ke sembarang tempat. Ada apa? Apa yang terjadi? Mendengar perkataan Nicholas Lu, Jennifer Wen merasa tidak nyaman. Tidak ada apa-apa, aku akan tenang selama kamu tahu bahwa aku akan melindungimu. Nicholas Lu tidak mengatakan yang sebenarnya, dia tidak ingin Jennifer Wen terlalu banyak berpikir, kata-kata itu barusan untuk berjaga-jaga. Melihat Nicholas Lu tidak mengatakan apa-apa, Jennifer Wen mengerutkan kening. Mungkinkah Nicholas Lu kembali bersikap agresif di bisnisnya hingga menyinggung perasaan seseorang? Kalau begitu kamu tidak punya masalah kan? Mendengar nada perhatian Jennifer Wen, Nicholas Lu mencium pipinya, menurutmu apa yang akan terjadi padaku? Jangan khawatir tentang hal-hal yang tidak berguna seperti ini, rawat kesehatanmu dengan baik, apakah kamu sudah ingat? Jennifer Wen tidak dapat berhenti berpikir, dia tidak tahu siapa yang mengalami 2 kecelakaan mobil, dan dia cukup takut dengan orang-orang di keluarga Lu. Setelah berpikir, dia mendongak, tetapi dengan cepat melihat memar yang janggal di sudut mulut Nicholas Lu. Bab 159. Semua adalah salah wanita itu. Jennifer Wen langsung mengerutkan keningnya, jejak di wajah sempurna pria itu tampak cacat begitu jelas, yang membuat orang tidak nyaman untuk melihatnya. Tidak apa-apa. Nicholas Lu tidak peduli, dia hanya tidak sengaja menggaruknya sedikit ketika dia melawan Johan Bai, hanya terluka ringan. Jennifer Wen mengerutkan bibir, apakah kamu lupa apa yang kamu katakan tentang aku kemarin? Pria ini, mengapa dia tidak begitu peduli dengan lukanya? Jadi, apakah kamu sedang memberi perhatian padaku? Nicholas Lu mendengar arti dari kata-katanya, matanya sedikit lebih ceria. Bisa dibilang,
Bisa dibilang seperti itu. Jennifer Wen menatapnya langsung, sedikit malu lalu bangkit, aku akan mengambilkan obat untukmu. Nicholas Lu tidak keberatan lagi. Karena Jennifer Wen bersikeras, dia tidak perlu munafik. Terlebih lagi, dia sangat menyayanginya, pria itu merasa sangat terbantu. Jennifer Wen mengambil salep yang dia gunakan, mengolesinya di kapas, mengoleskannya dengan lembut pada jejak luka Nicholas Lu. Apakah kamu menyinggung perasaan seseorang? Setelah banyak pertimbangan, Nicholas Lu dibuntuti saat keluar. Biasanya di perusahaan Lu, sistem pengamanannya juga sangat ketat, bagaimana bisa ada yang berani memukulinya? Apalagi memukul wajahnya hingga terluka. Tidak apa-apa. Nicholas Lu melihat kekhawatirannya dan mengambil tangan Jennifer Wen, seolah memberinya kekuatan dan kepercayaan diri. Meskipun Johan Bai dan dia telah mencapai titik ini, dia masih merasa pantas untuk melihat wanita di depannya. Jennifer Wen tidak berbicara, menatap mata serius Nicholas Lu. Dia mengerti bahwa pria itu tidak ingin berbicara, dan tidak ingin dia khawatir. Kalau begitu, mungkin dia harus mempercayainya. Aku mengerti. Jennifer Wen mengangguk, tanpa bertanya lebih lanjut, Nicholas Lu juga mengangguk, melempar segenggam barang di tangannya dan menarik Jennifer Wen ke dalam pelukannya. Untuk menikmati aroma harum Nevrite yang hangat, tiba-tiba seorang perawat membuka pintu dan berjalan masuk, Nona Wen. Jennifer Wen dengan cepat mendorong Nicholas Lu seperti sengatan listrik, dia duduk, menatapnya dengan ekspresi yang sedikit canggung. Maaf. Perawat itu tercengang, terutama ketika dia melihat mata Nicholas Lu yang agak dingin, dia bahkan hampir tidak berani mengatakan apa-apa. Kondisi fisikmu pulih dengan baik, dan kamu bisa keluar dari rumah sakit setelah melakukan satu pemeriksaan lagi. Ketika Jennifer Wen mendengar ini, dia pun menjadi lega, aku sudah mengerti, kamu bisa keluar dulu. Perawat itu bergegas keluar. Jika dia tidak pergi, dia akan dibunuh oleh Nicholas Lu dengan tatapan matanya. Keadaan fisikku hampir sehat, kalau tidak, bagaimana kalau kita hari ini pergi menemui Vino? Aku kebetulan ingin mendengar apa yang dia katakan. Jennifer Wen selalu memikirkan hal ini, terutama, dia ingin mencari tahu di mana ibunya berada. Oke. Nicholas Lu melihat keinginannya dan tidak menghentikannya. Ganti pakaianmu, kita akan pergi menemuinya. Jennifer Wen mengangguk, merasa sedikit lebih terpacu dan bersemangat. Setelah beberapa saat, Jennifer Wen mengganti pakaiannya, Nicholas Lu sudah menunggunya di bawah. Lelaki itu dengan santai bersandar pada mobil sport kokoh berwarna biru, meski hanya merupakan tindakan yang sangat biasa, saat Nicholas Lu bertingkah seperti supermodel, ia menunjukkan pesona dalam gerak-geriknya. Banyak gadis kecil lewat, semuanya tersipu dan melihat ke atas, sepertinya sedang berbisik dan mendiskusikan sesuatu. Jennifer Wen melihatnya beberapa kali lagi, penampilannya benar-benar menarik, tetapi pemandangan orang-orang ini membuatnya sedikit tidak nyaman, dia berjalan mendekat, ayo pergi. Nicholas Lu mengangguk, dan pria itu membuka pintu mempersilakan Jennifer Wen duduk, lalu menyalakan mobil. Sekelompok gadis muda itu melihat pemandangan ini, hati yang tadinya bersemi pun kini menjadi gugur. Pria yang sangat tampan itu ternyata sudah punya pacar, tapi sepertinya dia pasangan yang cocok, pasti akan populer saat diposting di internet. Setelah berpikir seperti itu, gadis itu memposting foto di Weibo dan membawa topik tentang pasangan terindah. Jelas, dia tidak tahu bagaimana langkah kecil yang tampaknya tidak disengaja akan menimbulkan badai di masa depan. Dengan hembusan angin, mobil berhenti di tempat Vino Yu dikurung, Nicholas Lu membawa Jennifer Wen keluar dari mobil. Melihat gedung yang tampak biasa ini, Jennifer Wen merasa sedikit tegang, ia berjalan masuk di belakang pria itu. Nicholas Lu memimpin Jennifer Wen selangkah demi selangkah. Di sini, dapat dikatakan bahwa dia menyembunyikan rahasia terdalam, bisa dikatakan jauh berbeda dengan karir perusahaan Lu yang cemerlang, yaitu antara cerah dan suram. Saat itu, bahkan Shirley Mu sama sekali tidak tahu keberadaan tempat ini. Jennifer, sebentar lagi aku akan membawamu masuk ke dalam, kamu akan melihat hal yang paling rahasia di rumah keluarga Lu. Jika kamu sudah melihatnya, jangan ingin lari dariku, jika tidak, akibatnya akan sangat serius. Apakah kamu sudah memikirkannya? Jennifer Wen memandang ekspresi serius pria itu, dan mungkin bisa menebak apa yang ada di dalamnya, dia menarik napas dalam-dalam, aku sudah memikirkannya. Setelah berbicara, ia memegang tangan Nicholas Lu, mata pria itu meredup, dia segera kembali memegang tangan kecil berwarna putih tapi agak dingin itu. Keduanya berjalan berdampingan. Jennifer Wen tidak memandangnya di sepanjang jalan, tetapi suasana suram di sini tentu membuatnya bergidik.
Meskipun mengerti bahwa ada beberapa rahasia yang tidak diketahui di balik banyak keluarga besar, tapi Nicholas Lu akan menunjukkannya kepadanya. Lagi pula, dia memiliki perasaan aneh di hatinya. Apakah ini berarti mereka sudah menjadi satu keluarga? Mungkin saja. Berpikir tentang itu, Jennifer Wen memiliki perasaan yang tak terkatakan di hatinya. Dengan segera, kedua orang itu tiba di lokasi di mana Vino Yu berada. Vino Yu telah dikurung selama 3 hari, meskipun orang-orang di sini tidak menyiksanya dan memberinya makan dan minum setiap hari, namun dikurung di tempat yang begitu gelap tetap menyiksa Vino Yu hingga membuatnya hampir gila. Dia juga merupakan orang yang sangat berpengaruh. Dia terbiasa bersenang-senang, dia telah mengalami keluhan seperti ini di sana, tetapi sekarang dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengutuk. Bagaimanapun, jika dia benar-benar membuat marah Nicholas Lu, khawatir konsekuensinya akan lebih parah. Pada saat itu, Vino Yu mendengar suara langkah kaki, dia segera membuka matanya dan mendongak, terlihat sosok Jennifer Wen segera muncul di hadapannya, membuatnya seperti binatang liar yang marah, hingga membuatnya gila dan ingin maju ke depan. Jennifer, kamu memang wanita murahan, kenapa kamu tidak malu untuk datang ke sini? Lihat akibat yang kamu lakukan padaku. Vino Yu mengguncang ikatan di tangannya, ia berontak dengan gila. Kata-katanya membuat ekspresi Nicholas Lu muram, tanpa sedikit pun basa-basi, ia langsung menginjak tangan Vino Yu yang terulur. Apa kamu belum cukup mendapat pelajaran di sini? Hah? Tenaga Nicholas Lu begitu kuat, perlahan membuat jari Vino Yu seakan retak, begitu sakit, 10 jari itu seolah terhubung ke jantung, hingga membuat jantungnya juga sakit. Ah! Vino Yu berteriak dan menatap Jennifer Wen, tidak berani berbicara kasar lagi, tapi matanya masih dipenuhi dengan amarah dan kebencian yang tidak bisa disembunyikan. Wanita murahan inilah yang menghasut Nicholas Lu dan memintanya untuk membantu memberi pelajaran pada dirinya, itu semua adalah salah wanita itu. Bab 160. Mendapatkan siksaan atas kejahatan yang telah dilakukan. Jennifer Wen meliriknya dengan jijik, jika bisa, dia benar-benar tidak ingin berurusan dengan orang seperti itu. Saat ini Vino Yu belum mandi selama beberapa hari, tubuhnya sangat bau, dia terlihat sangat menjijikan, tidak ada kesombongan dalam dirinya. Aku hanya menanyakan yang sebenarnya, apakah kamu ingin mengatakannya atau tidak? Jennifer Wen menatapnya dengan dingin, dengan nada kebencian. Kebenaran apa? Kamu adalah pelaku kejahatan yang melarikan diri setelah menabrak seseorang, dan kamu ingin membersihkan citra dirimu? Bagaimana kamu mengaku bersalah di pengadilan, apakah kamu sudah melupakannya sekarang? Jennifer, jangan kira beberapa katamu bisa menipu orang lain. Vino Yu tidak ingin mengklarifikasi tuduhan pada Jennifer Wen. Jika Nicholas Lu tahu apa yang terjadi di awal, setelah mereka berdua memiliki hubungan yang lebih baik, menunggunya pasti akan mendapatkan perlakuan yang lebih menakutkan dari sekarang. Jennifer Wen seketika tidak bisa bertindak apa-apa terhadap kelakuannya yang kurang ajar. Vino, apakah kamu benar-benar tidak merasa bersalah? Apakah aku pernah melakukan kesalahan padamu? Jennifer Wen tidak pernah ingat bahwa dia pernah menyinggung Vino Yu, membuat dia tidak hanya berdiri diam dan mengabaikannya ketika dijebak, tetapi sekarang dia bahkan menolak untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia sangat cocok dengan sekumpulan serigala kanibal keluarga Wen. Melihat Jennifer Wen terpancing emosi, Nicholas Lu menariknya ke belakang, ekspresinya juga sedikit kesal. Pada saat ini, Jennifer Wen tiba-tiba teringat pada Maria. Dia saat itu bersumpah mengatakan pada dirinya bahwa dia pasti akan membuat Vino Yu berbicara. Barangkali, seseorang dengan pengalaman yang kaya benar-benar punya cara. Aku keluar untuk menelepon seseorang. Jennifer Wen berpikir, dia pun keluar untuk menelepon. Melihat bahwa itu adalah nomor telepon Jennifer Wen, Maria pun mengangkatnya. Ada apa, Nona Wen, bagaimana kabarmu sekarang? Sebelumnya Jennifer Wen diselamatkan oleh Nicholas Lu, meskipun dia ingin mengetahui situasinya saat ini, yang aneh adalah dia tidak bisa menemukannya. Barangkali, setelah itu, dia menyadari bahwa seseorang yang akan dia selamatkan di hari itu, ternyata adalah Nicholas Lu. Entah bagaimana Jennifer Wen memiliki hubungan dengan Nicholas Lu, khawatir akan mengungkapkan identitasnya. Di hari itu juga berpikir bahwa penampilan Nicholas Lu sepertinya sedang memperhatikan dia. Jika dipikirkan harusnya tidak ada yang akan terjadi, jadi Maria tidak menyelidikinya lagi. Keadaanku baik-baik saja, hanya saja. Mengapa? Apakah ada yang bisa aku bantu? Jennifer Wen memberitahunya atas sikap Vino Yu yang tidak mau berbicara. Maria tersenyum dan kemudian memberinya ide. Mata Jennifer Wen membelalak, ini. Metode ini benar-benar berguna, tapi bisa membuat kamu merasa jijik. Maria berkata dengan percaya diri,
Jennifer Wen berpikir sejenak, wajahnya pun tampak sedikit canggung. Nicholas Lu melihatnya keluar cukup lama dan belum kembali, jadi dia keluar untuk mencarinya. Melihat ekspresi tidak mengenakan di wajahnya, ia pun mendatanginya. Ada apa? Aku sudah mendapatkan satu cara, tapi sepertinya Jennifer Wen merasa sangat sulit untuk mengatakannya. Apa caranya? Nicholas Lu memandanginya yang tampak ragu, ia pun memikirkan tentang apa yang terjadi hingga membuatnya gelisah seperti ini. Yaitu, cari seorang pria untuk bertemu dengan Vino sebentar, lalu ambil beberapa foto agar dia tidak berani memperlambat masalah ini lagi. Setelah Jennifer Wen selesai berbicara, wajahnya memerah, dia tidak pernah memikirkan cara tak senonoh seperti itu, tetapi ketika memikirkannya, cara itu pasti berhasil. Vino Yu adalah pewaris dari keluarga Yu, namanya sangat terkenal. Jika hanya mengambil beberapa fotonya, kemudian mengeluarkan foto dia yang merupakan seorang pria, tentu saja dia tidak akan takut. Tetapi jika dilaporkan bahwa dia memiliki kecenderungan menyukai sesama jenis, maka tentu akan menimbulkan kontroversi di opini publik. Lagi pula, sebagai satu-satunya anak dari keluarga Yu, apalagi penyuka sesama jenis, tentu ini sangat sulit diterima. Nicholas Lu tidak menyangka Jennifer Wen akan berkata begitu mengejutkan, tapi setelah memikirkannya, cara ini. Tampaknya hal itu bukannya tidak mungkin, meskipun keluarga Yu tidak berani melakukan apapun padanya, tapi dia tidak bisa terlalu lama mengendalikan Vino Yu, karena akan menarik perhatian polisi. Menurutku boleh juga, kebetulan. Kita bisa memberinya semua obat yang dia gunakan untuk membius dirimu sebelumnya. Dia telah menyakiti banyak wanita dengan cara ini juga bisa dibilang balasan untuk membuat dia mendapatkan apa yang telah dia lakukan. Setelah berpikir, mata Nicholas Lu meredup, dia belum lupa saat terakhir kali Vino Yu memberi obat bius pada Jennifer Wen, jadi kali ini akan membuat dia mencicipi buah pahit yang dia tanam. Setelah kedua orang itu berdiskusi, Nicholas Lu memanggil seseorang dan meminta mereka untuk melancarkan rencana yang baru saja dia buat. Begitu Jordian mendengarkan rencana tanpa etika ini, dia pun langsung berkeringat. Ini tidak hanya untuk memberi pelajaran pada Vino Yu, bukankah hal ini akan membuat dia membayangkannya selama sisa hidupnya? Ternyata lebih baik jangan mencari masalah dengan bos dan Nona Wen, sama sekali jangan sampai membiarkan mereka untuk memegang kendali. Setelah beberapa saat, Vino Yu tidak menyadari apa yang terjadi. Seorang pria kuat masuk dengan jarum suntik dan melihat ramuan transparan di dalamnya. Dia berteriak ketakutan, tapi bagaimanapun juga, itu tidak akan berguna. Kalian, apa ini? Setelah disuntik, Vino Yu berlutut dengan menggigil, wajahnya penuh ketakutan. Jika itu adalah obat terlarang, dia akan tamat, dia akan hancur di sini sepanjang hidupnya. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun yang melanggar hukum. Nicholas Lu berkata dengan samar. Vino Yu melebarkan matanya, ia telah dikurung selama beberapa hari, jadi dia malu mengatakan bahwa dia adalah orang yang baru menjadi warga negara tersebut. Namun, amarahnya tidak bertahan lama, semburan panas muncul dari tubuhnya, perasaan itu aneh baginya. Nicholas Lu meliriknya dan memanggil pengemis laki-laki yang telah ditemukan. Aku serahkan dia kepadamu, lakukan apa yang aku katakan, aku akan memberimu uang yang tidak sedikit. Setelah berbicara, dia pergi dari sini. Nicholas, kamu bukan manusia? Sebuah raungan marah datang, tapi Nicholas Lu tidak ingin mendengarnya. Pria itu hanya mengulurkan tangannya dan menutupi telinga Jennifer Wen. Pergi, kita tunggu di sana, jangan mengotori telinga kita. Jennifer Wen juga sangat setuju terhadap hal ini. Dengan ekspresi Vino Yu yang terkejut dan tidak biasa, dia pasti tidak akan bisa menerima pukulan besar seperti itu. Ada apa, kamu merasa tidak nyaman? Nicholas Lu memperhatikan keheningan Jennifer Wen, mengira dia tidak bisa terbiasa dengan hal semacam ini. Tidak. Jennifer Wen menggelengkan kepalanya dan menatap Nicholas Lu dengan tegas. Dia pantas menerima atas keburukan yang telah dia lakukan, ia pantas mendapatkannya. Aku tidak akan memiliki rasa simpati yang berlebihan untuk musuh seperti ini. Hari itu, Vino Yu berteriak-teriak dengan sombong ingin menyingkirkan anak di perutnya dan ia masih mengingat dengan jelas, dia sekarang sedang mendapatkan siksaan atas kejahatan yang dirinya sendiri lakukan.